asal lakon, gak usah overthinking. Karena ingat, Team Vitality kalian telah mengalahkan Falcons di grup stage 2-0. Yuk bisa, ulangi lagi pembuktian. Ya, karena tadi kan awalnya juga mereka menang loh, buat di game ketiga kan. Cuman lagi apes, pakai banget, ya kan. Kepleset dengan cyclone, lah dindingnya kurang ke dalam dikit lah. Plus menurutku ya diuji lagi ternyata. Apakah Fanny atau diubah nih konsep permainan ini? Sehingga Fanny yang di first pick sama Vitality. 4 kali Menurutku Vitality first pick. masih barat sih tetap. Playeran barat lagi. Oke, mereka udah punya komposisi kemenangan gitu ya. Mereka udah punya strategi itu, mereka stick to the strategy. Iya, karena kita lihat tadi kombinasi antara Desert Welcome dan apapun itu juga ya, it works kan. Terutama untuk di early game juga tadi ketika kejadian bagaimana Flap ini udah ditutup jalan keluarnya dengan 2 kali terpick off di awal-awal, itu sebenarnya mahal banget. Nah itu dia tuh. Apakah nanti akan ada jawaban, tapi Melissa yang ternyata ya yang diberikan optionnya untuk di ban lagi ternyata. Dan tetap dengan Dino Barats yang membawakan. Masih dengan permainan barat ya. Masih. Karena mereka playeran barat juga dari game yang pertama udah kelihatan. Ini titik beratnya benar-benar ada di barat, dan jangan sampai mungkin kejadian yang sama terulang lah. Setupnya harus lebih rapi. Ini udah kali keempat untuk tim Vitality dengan baratnya. Iya, kita tahu itu bagus dengan kombinasi yang tepat, timing yang tepat. Tapi tim Falcons, mereka juga udah lawan 3 kali nih. Ya, respon mereka kayaknya masih bakal tetap sama juga. Beleric Fanny, terus nanti pick ketiganya mungkin akan lebih reaktif om. Jangan-jangan pick ketiganya Lilia lagi. Belajar soalnya kan. Itu yang serem. Karena tadi mereka ngebawa Parsha. Benar. Dan menurut ya Budi ya, dibandingkan dengan Parsha ya, Lilia lebih serem kalau lawannya Barats. Oh, namun sekarang Hirara ya. Denial dengan asasinnya. Oke, ini dia sudah dikeluarkan sekarang. Dan ada Eudora juga. Cuma perlu dicatat mungkin di sini ya, Hirara kan bukan tanky banget. Dia bisa saja loh jadi target buat di awal-awal juga dibalikin. Ya timing imun ya dari Falling Maple dan juga dari Infernal Torrent ketika nanti ada Wrath of Dairan itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti malah kena outplay sama Belericnya keikat. Hirara nice try sih kalau keikat. Ya. Jadi tungguin timing yang tepat. Ya. Tungguin juga gimananya sama Beleric. Tapi untuk match up sendiri nih ya, 2 assassin, Hirara dan juga Fanny. Gimana kalian melihatnya? Balik lagi sih Bude, sama-sama sebenarnya powernya mirip ya. Level 2 udah bisa bikin action. Cuma bedanya lebih banyak skill shot variatif aja dari Hirara. Dia masih punya Falling Maple dan juga Infernal Torrent-nya. Jadi menurutku mungkin di patch yang sekarang Hirara tetap bisa lebih aktif. Cuma hati-hati juga sih, Fanny KO ini sangat mengerikan. Dan kan Parsha juga di atas tuh. Masih berfokus dengan Parsha-nya. Wow. Game sebelumnya, sebenarnya apa yang fokus dari Parsha ini? Baik lagi Bude, dia benar-benar menjadi magic damage, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pengganggu. Dia bikin overthinking kalau selain nanti ada pick Moskov atau hero-hero yang dalam tanda kutip bisa dijangkau dengan Fatal Aspect dari Vitality. Ya tadi sih 408 ya Parsha-nya. Gak kesentuh di belakangnya. Gak kesentuh. Tapi sekali lagi nih Hirara sih bisa lompat ke belakang juga kan. Dengan double dash-nya, dengan Infernal Torrent-nya dia harusnya bisa menggapai belakang. Cuman ya jangan sampai Parsha memang bisa di cover nanti ya. Lapu. Masalah di game sebelumnya. Ya. Lagi apa di band? Lagi online kayaknya Flap ya. Ya tapi sama juga badan. Sebuah jawaban untuk Fanny sebenarnya. Buat Fanny. Ya mungkin ini ada ekspektasi ya kalau misalkan Badang Clouded bisa dimunculkan nih di pick game keempat kali ini. Karena buat ngejawab Fanny, buat ngejawab Parsha juga, tuh Badang Cloud bakal delicious banget buat Vitality. Yummy. Oke. Eudora tadi juga udah dipakai bersama dengan Barat. Cuma bedanya sekarang berarti ada Hirara ya di tangan dari Vitality. Iya. Ini akan mempermudah mereka untuk bergerak lebih awal. Kalau bergerak awal, iya. Tapi kalau secara mungkin jumlah badan ya yang bisa tanky banget, itu enggak. Jadi 2 hero ini kan kayak Eudora dengan Hirara ini bisa diusir Parsha lah. Ada chance Parsha kalau memang hit ke sana. Oke. Cara Parsha-nya dari awal. Loh bro di ban ya? Ya bro di ban buat strongland ya. Karena buat di geng sama Fanny kan agak repot tuh, agak susah. Apa pilihan aman lagi untuk Eman? Moskov. Ya aku mikirnya kayak Moskov. Moskov cakep sih. Iya, kayak Moskov oke karena bisa knockback juga ke Fanny. Sebenarnya ada jawaban buat Fanny lah bisa di follow. Kan nanti Baratnya bakal nempelin ke tembok, di follow pakai Spear of Misery, nggak bakal gerak juga Fanny. Udah tuh, jedot gitu. Oh Kari. Ben Kari ya. Oh berarti mau tebel lagi nih kayaknya. Wah, tapi atau jangan-jangan Moskovnya diambil lebih.
Kapik ya. Iya dikata Kapik aja. Moskov. Tapi Fanny Moskov berarti mereka agak sedikit relay dikit nih om ke late game. Kayak early-nya nggak sepower tadi berarti. Ya. Kayak memikirkan possibility yang bisa terjadi nih. Kalau aku lihatnya malah fatality kali ini ya. Mereka bisa mainin Ruby buat Digo. Oh, Kalau aku sih mikir ini ambil marksman dulu. Bener sih tadi Kapik tadi ya, Moskov atau sejenisnya. Oh Uranus. Oh lastnya kurang. Oh enggak. Tapi Uranusnya ya. Kalau misalnya pakai Purify serem. Iya, karena kan Bidra Soraka bisa kabur kan. Let's see ya. Karena game pertama tadi kan dia pakainya flicker, bisa dimakan. Kalau saat ini Purify ini serem loh Falcons. Ditempelin tembok, purify, langsung concentration, maju lagi gitu kan. Iya, itu ngeselin banget. Moskov kah? Itu Moskov pick yang paling aman sebenarnya. Iya. Tapi butuh satu badan pasti juga ya di depan dari Eudora. semoga pilihan yang terbaik untuk tim Vitality. Let's go, karena ini adalah key point untuk tim Falcons. Udah, jangan sampai kepleset di sini nih. Betul. Jujur nggak tahu kenapa ya Bre, aku dari kemarin kepikiran Tigreal sih. Lawan Fanny tuh Tigreal paling enak kan, langsung aja Implosion pas Iya, aja di sebelahnya ya langsung. Iya. Moskow dan Moskov Chow. dan Chow. Yang lebih pasti nih tendangannya, tendangan maut. Momen agresif, Chow sama Ya. Hirara. Iya, jadi dari menit-menit awal langsung diagresifkan, langsung ditabrak. Nah ini nih, berarti last pick dari teman-teman Falcons nanti larinya bakal ke hero yang reaktif di mid game terutama. Kita kasih skenario terbaik untuk tim Vitality dengan 5 hero ini. Tabrak, Tabrak. Hirara Chow Ya, soalnya. tabrak aja. Tapi wow, Ah kan itu dia Bude, makanya aku bilang Hanabi, pasti mereka bakal ambil hero yang anti tabraknya itu. iya dan Dahil dan Bana. shield dari Hanabi juga membuat dia agak imun ya, dan jangan lupa bisa pakai Aegis Shield di dalam jadi tebal banget. Tapi setidaknya aman Bude menurut gua ya Hanabi di sini karena akan lebih parah kalau Hanabinya sama healer sebenarnya. Oke, ini gak ada healer. Gak ada healer harusnya aman. Kecuali tiba-tiba ini pohon bawa kolam sih Bude, beda cerita. Wow. Hanabi. Satu kata untuk Hanabi membawa Broken. broken Broken. untuk tim Vitality. Cece imun. Oh, Hanabi. Hanabi. Oh, untuk Fatality. Vitality. Good luck dong. Game Good 5. luck, good luck, good luck. Berjuanglah karena kami akan langsung line of down bersama dengan para caster. Monggo. Nih walaupun gua nih support Vitality nih ya, tapi lihat Hanabi Pak kacau Pak. Tekan juga ya. Ini Hanabi, aduh, Gua bingung target yang akan gimana menang. mau mendekatnya gimana ini? Oke, tapi ya terus berikan dukungan terbaik kalian untuk Troopers. Muncul ayo langsung di kolom komentar karena ini bisa jadi game terakhir. Walaupun Vitality masih punya asa untuk menyamakan kedudukan 2 sama. Duh, mungkin banyak orang lihat Hanabi, hero epic lah apa. Beda bang, beda. Sumpah ini hero ngeri banget gitu. Masalahnya ini hero-nya kan setup semua nih. Iya. Chow, Eudora, itu nggak bisa nge-burst Hanabi. Tapi oke lah, kita lihat dari emblemnya ya, sama-sama pakai emblem fighter. Attack speed di talent pertama untuk Hanabi, Super Marco, dan ada discount, bargain hunter. Sama, Eman juga pakai diskon, jadi Swift Trinity-nya ini akan lebih cepat ya. Ini masih Hanabi baik nih pakai fighter nih. Kalau Hanabi ranked kan marksman semua. Itu biasanya ada supportnya pak. Mana peduli. Kalau- Nggak mau ada support mau nggak peduli Pak. Mau direct tempel udah. First blood. First blood. Nah itu. Kita kasih paham langsung. Kasih paham. Lumayan ya. First blood dari Hirara, ini dia agresivitas dari Hirara tuh bisa dilakukan di level 2. Aman, bisa tabrak-tabrak terus. Iya. Grup stage kemarin kalau nggak salah ada Saber keluar ya. Ya, Saber kan. sempat. Sekarang Hanabi. Oke. Argus besok. Belum itu ya. Tapi kita lihat ke AL lagi. Watch, skill cable yang cukup on point, tapi tembok adalah teman Chow. Tenang aja. Aman, nggak bisa di instan juga ya. Chow apa? Nih taruh dulu. Sumpah nih Hanabi hero belakang memang tembak 1 kena 3 4 kali 5 bersusun. Wah, buset dah itu. Ditendang sulit, ditolong dia nolak, disetrum santai. Makanya Aegis juga. Anggap dia kena strum Eudora dan dipecat Aegis kagak jadi tumbang. Iya, Kagak bisa di-kick juga. Pas lagi pokoknya ada shield nggak bisa di-kick. dikejar masih oke lah ya sama Nail ya. Ya paling Nail nanti yang Mana mana. mobilitas Hanabi kan cukup sulit nih. Ya. Kita tahu pertama ya. Kita Ya. lihat tanpa purple buff buat Fanny mau kontes atau enggak nih? Kayaknya enggak deh. Enggak, kayak dikasih aja nih. Oke, free berarti. Oke, free turtle yang pertama untuk Vitality. Bahkan tanpa retribution. Berarti nggak ada gerakan-gerakan untuk invade ya. Malfung. Oh, SOD? Kena? Dapat nggak? Enggak. Nyaris doang. Kirain kena SOD lu.
Dapat purple kan gratisan lumayan. Tapi selama gerakan ke bawahnya ditutup sama Ogwen, gue rasa Hanabi lumayan. Detonas Purify. Purif aja. Nggak jadi. Masih aman ya. Nah ini tugasnya Ogwen tuh dia main river bawah berarti. Ngeliatin gerakan dari Chow sama Eudoranya. Selama dia berdua ke bawah, kayaknya chance selamat dari Super Marco lebih tinggi. Tapi hati-hati, bisa jadi nanti cuma Nile sendiri nih yang datang ke bawah. Nah, tanpa ada ini ya, mas cooldown lagi sih. Apa lagi tuh? Ini emang benar ya. Mati-matian ngezoning pemain lawan guna untuk bisa membuat pergerakan di Nile sangat-sangat nikmat untuk bisa melawan farming. Ya, dan kelihatan juga sih, Ogwennya sama nih gerakannya sama Finn. Benar-benar cuma nutupin aja. Dia tahu kalau ada poke damage kalah, jadi dia udah sabar aja dulu, santai dikit. Kyle ngambil jungle yang ada. Pak Golem sekarang disikat. Yap, Lava Gold Udah dapat. bahkan ada Spirit of Destruction tadi. Namun Federal Strike itu pada berbeda. Kyle-nya berhasil dilenyapkan, tapi Finn tetap di bawah juga. Tuh dia follow up-nya cepet banget ya. Haji ready loh dari tadi, dia langsung pakai filter extract dari jauh, aman banget. Tapi dia tuh Berhasil, walaupun ada satu purifier yang sudah digunakan oleh Haji. lumayan. Informasi lagi, nggak ada purify dan sekarang mungkin rotasi ke arah Golden bisa jadi opsi juga. Ini punya satu Gainer tadi Haji ya, Lime? Haji ya. Pakainya ya? Iya. Lebih cepat dari ini ya stylenya. Tapi ngelihat dari turtle-nya ini sangat-sangat contestable kok. Hirara power di awal juga lumayan kuat ya, bukan cuma Fanny yang kuat. Cuma seandainya dia mau ke Gold Lane nggak salah juga kok. Sekarang Hanabinya posisinya lagi jauh banget kan. Bisa aja kalau mau dipunch, oh enggak loh. Shatternya ke arah turtle loh. Hanabi di awal tekan Buset itu Hanabi mau nge-cut lane tuh. Nge-cut lane bos, Hanabi tuh bos. nggak kena enak banget Lin. Buset. Hanabinya nge-cut lane dan dia bisa join ke Aramid berarti. Atau plating. Oke. Sementara sekarang dari turtle yang kedua akan menjadi mid siapa karena Ogwen dan juga Flame mencoba untuk bisa mendekat. Bahkan Kyle-nya sudah terlihat dari kejauhan. Nile mundur dulu sedikit lagi tersisa. Turtle-nya menjadi milik dari Kyle di tempat berbeda. Ada satu tendangan udah langsung dilakukan dan Haji menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Emang datang. Tidak ada Purif Hajar. Ya, nggak bisa kill ya, nggak ada kill lagi yang bisa diambil. Ya setidaknya kompensasi dari turtle yang dapetin Falcon mereka dapat kill. Itu dia. Langsung telan saja ditukrak dan langsung direkatnya. Berhasilkah mereka mendapatkan satu poin kill tambahan Kamal namun sekarang Kyle. mendekatkan Rayman dua orang double kill Kyle. Wow, Fanny yang lepas. Di sisi lain Hanabi dapat turret. Ini banyak sekali kerugian yang diterima Vitality, 1200 gold dipegang sekarang oleh Falcon. Turtle-nya mereka nggak dapetin. Oke, poin kill Haji tumbang. Detonas welcome dapetin 2 tapi damage-nya kurang. Dan nggak ada skill lagi berarti Kyle bebas. Bebas banget Kyle-nya. Nih masalah ini weakness pattern di bawah sama Super Marco ini ngerepotin kan nih. Iya. Ngerepotin nih. Slow-slownya ngeselin. Iya, jadi bocil slow mo semua nih. Dan lihat dari no death-nya itu menandakan kalau dia akan lebih cepat jadi nanti dari item ya. Aduh. Oke, reset lagi ya. Tarik napas, tahan dikit. Kok bisa gitu kabel ini bencana. Dari game pertama sebenarnya udah kelihatan sih, Kyle ini memang user kan. Dan menurut gua di game keempat ini emang pilihan dari Vitality adalah lepasin. Mereka udah tahu akan diambil kok. Dan ya ini jawabannya, tinggal mereka lihat apakah memang nanti cowoknya Finn atau Moskovnya Eman bisa jadi solusi dari Kyle. Apakah jawaban yang mereka persiapkan itu emang benar-benar bisa menjawab atau tidak Elim ya? Ya ini match yang paling menentukan buat mereka juga. Gue yakin keputusan buat apapun yang diambil lumayan sulit. Tapi selama PD ya, kenapa enggak? Masing-masing marksman sudah punya corrosion. Bergerak ke DHS. Tapi kayaknya kalau ngomongin lebih aman, Hanabinya lebih aman sekarang ya. Aman banget itu DHS udah jadi. Belum ada gerakan ke Hanabi soalnya dari awal. Dari tadi dia cuma masih mainnya sama minion doang. Iya. Ya Aegisnya belum ke-trigger. Juga. Sama tadi ke-trigger di awal, cuma gak di-geng. Jauh lah dia. Ada, tapi gak di-geng. Tapi turtle sekarang muncul ya. Kita akan lihat di kontes seperti apa yang diberikan oleh Vitality. Oke. Sementara itu sendirian. Flap masih bisa mundur dengan Purify masih belum ke-trigger. Hanabinya bebas banget split push. Bebas banget Hanabinya. Dan turtle dimainin doang, ditarik ulur doang. Ini Eman sekalinya SOD ke atas. Di bawah Ada dia tetap. Tapi ada pergerakan ini dan waktunya langsung mengeroyok langsung ke arah dari Hanabi. Balas Pro Destruction. Hajar. Tapi terjatuh untuk kali ini. Ada bantuan dari Raja. Untungnya Nile masih berhasil kabur dari tersebut. Aduh. Eman terjebak. Gak bisa kabur. Eman ke gap.
Kena tahun tadi. Aduh. Dan detonasinya nggak kena, tapi tetap Purify-nya keluar tadi dari Haji. Informasi yang lumayan banget. Di sisi lain juga terkena berhasil didapatin oleh Falcons. Pertukaran yang cukup ekstrim sebenarnya. 2000 gold dipegang oleh Falcon. Inatar digertak tuh. Ini dikit banget darahnya. Tapi menurut gue itu keputusan yang bagus sih dari Nail yang ke bawah. Ya. Soalnya di turtle dilama-lamain dia. Hanabinya farming lagi. Selain Nail nggak ada kayaknya bisa geng lagi ke arah Hanabi untuk saat ini ya. Daytona susah. Finn susah. Finn. Jadi mata ya. Dia tetap harus jadi vision buat teman-teman Vitality. Karena stunnya dari Falcon juga sebenarnya nggak ada yang stun pasti loh. Ya. Jadi Belerik lah pakai Fikar. 4 player sudah mulai bergerak menuju ke area inner. Bahkan 5 player. Haji beri di bagian belakang siap memberikan backup dengan satu Federal Strike yang dimiliki. Ini mau pasif kah? Yap. Aduh, hilang kah? Masih menolak sejauh ini tapi Moreno depan berbeda, hampir dia tumbang. Ya, atasnya harus ditemenin ya. Takutnya ada yang jaga 2 malah tumbang. Tapi ya Holy Defense-nya masih ketahan kok, masih aman di bagian bawah. Yang penting tengahnya nih. Kalau bisa jangan sampai hancur juga karena vision-nya bakal jadi minim banget. Wah, Federal Strike ya. Aduh. Ini nggak ada target upgrade sih jujur ya. Ini ada Miraya turret juga. Iya, dan nggak bisa dikit siapa yang mau ditendang sama Finn. Paling cuma defensif nanti. Dia ngejagain siapapun yang maju baru ditendang. Oh, Gwen bukan target. Purify ada di flap sama di Haji. Ini Finn niat nge-zoning. Kan lu ditemenin mulu sama kemana lu? Dilihat-lihatin doang kan sebenarnya. Posisinya dijagain depannya. Ya, nggak jadi. Ulang lagi. Pak Shogun lihat Kyle sih tadi, tapi kayaknya damage-nya kurang deh. Kalau cuma berdua sama Nael, dia harus bawa Moreno buat instan ke arah Kyle. Sekarang Lord sudah muncul. Ini atmosfernya bakal lebih tinggi lagi nih. Jangan tarik Lordnya. Yap. Nabi sudah mulai mengantarkan damage yang menuju ke area The Lord. Yang flap di depan berbeda ditambahkan tadi. Mau dibonyokin. Damage yang dimiliki oleh Moreno. Belum, masih santai nih. Ya, memang continuous damage, tapi nggak sebesar itu ya. Buat bisa numbangin ke arah flap juga. Lordnya boleh di-hit, flapnya udah mulai di-zoning. Gimana? Ya, dan Detonas welcome. Sudah terlihat ditubrukkan karena dia akan tidak cukup damage yang dimiliki oleh pemain dari Vitality tidak cukup. Sementara beberapa source skill sudah dikeluarkan. Lordnya udah mulai low. Yap. Dan ini nggak di-reset sih. Mereka mau kontes terus kah? Ya udah, ada terus Lordnya. Kyle! Menjadi pilih dari Kyle. Kyle jauh-jauh. Pindah benar menjauh namun Kyle kembali mendapatkan pergerakan dari Finn Shogun dan Shogun diambil Eman dan Moreno yang bisa melihat dari kejauhan. Oh no, lagi-lagi tersisa 2 sumber damage saja tanpa frontliner. Retribution dari Kyle tadi berhasil mendapatkan Lord. Dan poin kill memang kecil, tapi lihat sekarang poin defense di tengah. Trigger lagi. Ini identitas asli dari regional PH keluar di sini. Rapi ya. Di game ini. Poin kill nggak banyak, tapi tekanannya tinggi sekali. Kanannya ambiar kita. Oke, kita lihat dari replay ini. Emang chaotic banget tadi. Di momen Lordnya Nail kena Wrath of the Riot kayaknya tadi. Makanya nggak bisa retri. Dan bukan hanya itu, oke, retributionnya nggak dapat, tapi jalan keluarnya mereka yang udah dipotong juga. Akhirnya 3 menjadi korban. Masalah yang cukup serius. Tapi ya kalau ngomongin soal defensif, Eman bisa sih. High ground defense sih Eman. Cuman hati-hati ya. Karena ini Hanabi nih, yang dipukul siapa ya? Karena damage siapa? Iya. Ini pukul siapa yang kena siapa ini loh. Pakai all defense sih. Oke, pakai all defense. Yep. Nabi ini ke level 13 ya. Yang semakin pedih lagi. Kalau bisa bikin damage per second. Nah, ayo. Kita dari bawah, Gwen Konsil. Yang pada konsil siapa yang akan langsung ditelan, tapi Moreno diusir cukup jauh ke belakang. Gwen dan juga Flame mencoba bisa masuk jauh lebih dalam. Detonas welcome, ditabrakin. Aduh, gak kena karena dinding kembali. Gak kena karena turret lip. Iya, dia ada purify juga sebenarnya. Tapi kalau tadi kena tembok, karena pernah kena turret, kayaknya dipakai pencet. Dipakai di situ ya? Iya, ke trigger setidaknya. Tapi masih bisa defense ya. Kita lihat Vitality sekarang. Ketinggalan 7.000 gold. Masih bisa nafas atau memang akan ditabrak lagi. Finish dari smash di bawah. Yep. Sebentar, hei, apa yang terjadi? Tidak bisa sakit banget. Nail jump. Aduh. Oh, Gwen lompat dengan flicker tadi, Wrath of the Riot. Nail langsung hilang. Tapi bisa di clear sih, tadi minionnya masih habis ya.
Kita lihat dari tengah sekarang. Respon time dari Nael masih 20 detik lagi. Dicoba lagi oleh Falcon. Aduh, Shogun lagi kecilnya. Siapa yang akan langsung dia telat sesaat lagi? Kita lihat siapa yang menjadi korbannya. Mulai, tapi masih belum mau. Sakit banget damage dari Super Marco. Ogwen down. Satu player berhasil dimakan. Sekarang Finn akan menendang gagal. Oke, satu memang tumbang, tapi dua best turret yang menjadi bayaran. Vitality, mereka tertinggal cukup jauh. Wah, lost goal. Ini semakin anti burst lagi. Makin. Yang udah anti burst makin anti burst. Wah, ini Hanabi lagi. Oke, kita akan lihat Lordnya di start duluan bahkan Vitality. Oke, Shogun coba lihat Shogun harus menerima begitu banyak damage dari Super Marco. Sakit banget dikeroyok. Berhasilkah mereka menangani gagal? Oh my god! 4 player kalah jam dan benar hanya Eman sendirian. Tersisa Eman sendiri, Lordnya dilepas. Mereka gak mau ambil Lord, mereka mau nyusahin game ini. Mereka ingin menutup game ini secara cepat. Lord ditinggalkan, Eman sendirian. Sanggupkah Eman? Weapon makan Federal Strike. Selesailah sudah Lip. Selesai. Tumbang. Salah satu perwakilan Indonesia berhasil ditumbangkan dan Falcon Filipina menang atas 3-1 melaju ke babak selanjutnya. Nice try, Vitality. Mau tidak mau mereka harus terhenti di sini. Congratulations untuk Falcons. Yap, mereka hanya bisa sampai di sini ya. Juara dari MPL Indonesia terpaksa tumbang. Tersisalah satu berarti perwakilan dari Indonesia yang masih berjuang di esok hari. Perlu diakui memang Falcon Filipina rapih banget. Habis mereka di game pertandingan habis. Mereka berbeda dan ini definisi pembalasan dendam yang sukses. Ini yang sukses. Di grup stage mereka ditumbangkan clean sweep bahkan oleh Vitality. Yep. Dan di babak knockout mereka memulangkan Vitality. Berarti pukulannya lebih keras, lebih sakit. Sakit banget tuh debon. Tulang. Masalahnya keputusan terakhirnya tadi juga menurutku udah keputusan nekat loh. Kalau memang berhasil mungkin ya bisa merubah sesuatu. Tapi chance gagalnya tuh gede banget. Masalahnya Ya nggak ada yang mereka tahu sih. iya, dibalik resiko itu, oke kita ngeliat mereka tertinggal jauh banget tadi. Iya, Ternyata begitulah ya. Dibalik semua percobaan dengan resiko sangat tinggi. Ya wes, kalau begitu sekarang waktunya kita akan langsung mendengarkan interview bersama dengan Falcon teman-teman. Congratulations Falcon, nice try. Team Falcon Philippines does it with a 3-1 win, eliminating Team Vitality from MSC at TWC 2026. And up on stage, we have Flap, the one and only Flap. You guys got a revenge win. You guys are the hope bringer of the Filipinos, the last hope. And of course, you guys denied a potential Indo Grand Finals. How are you feeling after today's win? I feel good, but I don't have to be complacent because there's still a match tomorrow. Very good. Never be complacent. Otherwise, mistakes will probably happen on the international stages. Now, Flap, let's talk about what you guys did in the 2 days break that we had. Because the Team Falcons prior to this, 2 days before, is very different from the Team Falcons that we are witnessing today. What happened? What changed? Tell us about it. We planned really hard, and at the same time, our mindset is like we're like underdogs, so we don't get pressured, and we just play our game. No pressure, the underdog's mindset. So you said that you guys actually planned really hard, and today we could see a lot of interesting picks coming up from you guys, a lot of interesting playstyle. So what does that say about Team Falcons Philippine in the meta? Do you think you guys are actually starting to adapt to it? Yeah, I think we're good at adapting, especially on tournaments.
like this because we really need this. But you know what? You mentioned that you guys are really good at adapting in tournaments. I got a question. Why does it seem that you guys are always so much stronger when you guys are like, you know, backs against the wall, when it's like the last life? How do you guys get so buffed? I think it's because of the pressure. We love being pressured. Like we take it in a good way. I see, okay. I think Team Falcon's flap, for example, works really, really great under pressure. Now, my next question is, you guys will be actually facing Yangon Galacticus in the semi-finals match. But get this, Flap. Ying said he actually expected to meet Team Vitality in the semi-finals. But he also mentioned that, you know, you guys are a good opponent as well. Is there anything you want to mention to Ying? Because, you know, his Team Vitality and Yangon is not happening. Yeah, I get his mindset because in the last few days we weren't really playing well. So I think I expected it that people think Vitality is gonna win. But here we are. Wow! Is there anything interesting that we might be witnessing in that matchup against Yangon Galacticus in the semifinals? Is there anything interesting that we could probably expect from that matchup? I think it's just normal, yeah. Normal. He's being humble. He's listening to the fans here in the arena. Flap, last question. As the last hope, as the hope bringer of the Filipinos, is there anything you want to say to the fans? Thank you for supporting us, guys. We're still alive. The dream is still alive, and now it is time to crush some dreams. Boys, come on over. Who wants to crush the key of Team Vitality? Sinong gustong mag-crush ng susi? Kyle, alright, let's go to the back. Follow me. Kyle TZ has volunteered himself. He is ready. Alright, boys. You may proceed, and of course, Kyle, you may go to the key crusher. All you have to do is push, Kyle. Oh, he is ready and he is in for it. Go on, Ketika ada push. kunci yang dihancurkan dan hati dari Indonesia pun harus tergerus bersama dengan harapan tim Vitality. Mereka telah berjuang sampai hari ini, sampai babak knockout. Namun pada akhirnya mereka harus tertunduk sekali lagi Let us show it back to the desk. untuk di hadapan tim Falcons. Ya bang, udah bang, nangis bang, janji bang, nanti bang, nggak milih lagi bang, janji. Itu di emot nangis. Enggak, itu lagi tutupan, B. Enggak, bude itu nangis bener tuh, nih nih. Oh, Pembalasan dendam yang manis dari dari tim. Ya, itu iya sih. yes, ya bang, ampun bang, udah bang, sih. udah bang, ya bang. Lagi bang, ampun bang. Bang PH. Kyle. LTZ terakhir kita ngomongin ISL kita menang, tapi teman dari Rotterdam Indonesia kan waktu itu di ISL juga ngomong sama mereka bude ke Filipina kalah juga. Sebatas memang ya. Dan ini membuktikan memang kemampuan untuk bounce back dari Regent GS. Ngeri. Ya dibilang ngeri juga sebenarnya enggak juga persiapan mereka. Karena tadi sempat mention kan pocket picker. Itu keluar berapa kali coba Hero, Vicky, Joy dulu, Marsha, Hanabi. Sampai orang nggak ada yang ngeliatin Kari, dia muncul di Kari. Muncul lagi. When Indo. Ya. Sebenarnya kalau Falcon dikalahin sama Vitality bisa Indo. Berharap mereka menang besok. Ya. Oke, masih perjalanannya panjang ternyata ya guys. Kita masih harus menunggu lagi final Indo. Gara-gara bude ngomong sih. Apa tuh? Tadi bude ngomong, kita udah menunggu dia di 7 tahun, mungkin saja bisa melihat Indo. Gak apa-apa, baru 7 tahun, belum 8 tahun kan. Daripada 8 kan mending 7 sekarang. Bener kata bude. Tapi nggak jadi nih. 7 bukan angka beruntung.
Justru tujuh agak keuntungan. Lo kan nggak jadi, Oh, tujuh. udah betting berarti ya? ya. Iya, angka 7 nih ingat ya, angka 7 di MPL Indo. Kalau lolos, itu juga lolos. Di MPL Philippines Smart Omega kalau lolos juga. Ya pasti dong, kan cuma 6 tim yang lolos playoff. Iya, makanya. Yaudah ya guys. Namun tentu saja di sini mangsa bersama kita ya guys. Alah, Bude. Ntar dia di sini kita lihat videonya dia sih. Om. Iya, kayaknya beda kayak nanti. Oh iyalah. Iya kan? Iyalah. Langsung berubah ya. Beda. Pasti beda. Jadi pertanyaan kita mulai dengan apakah memilih Falcons Field ke depan pilihan yang tepat? Tapi memang tim Vitality tidak punya pilihan lain selain Onyx dan juga Falcons Field. Dilematik emang urutan 3 dilematik. Inilah dampak dari waktu di game yang kedua lawan True Reapers. Tiba-tiba di game panjang ya. Iya. Game time-nya jadi lama banget. Ya, inilah dia guys, kita harus menerima 1 poin kemenangan saja di kantongnya oleh tim Vitality. Gagal membawa game yang kelima dan harus berakhir di sini. Gimana ya? Apakah memang di sini ada desperate move yang mereka lakukan atau memang kena cheese pick dari tim atau pocket pick dari tim Falcons atau kenapa ini game ini? Desperate move. Oh, game 3. Game 3 desperate move baru tuh. Yang kepleset, coba-coba makan Fanny tapi ternyata malah miskalkulate.